Halo Kesatria Muda, tahukah kalian kalau Fakultas Teknik UGM telah berdiri sejak zaman prakemerdekaan? Dari zaman prakemerdekaan sampai sekarang, Fakultas Teknik UGM telah melalui berbagai rintangan dan perjuangan. Perjuangan tersebut dibagi menjadi 3 bagian periode sejarah. Yang pertama, merupakan periode perjuangan dengan jangka waktu 1942 sampai 1966. Awalnya, sebuah perguruan tinggi teknik pada masa kolonial Jepang bernama Kugyo Daigaku memiliki 3 bagian, yaitu bagian sipil, bagian kimia, dan bagian mesin listrik. Kemudian setelah Indonesia merdeka, perguruan tinggi teknik ini pun diambil alih pemerintah Indonesia hingga bertransisi menjadi Sekolah Tinggi Teknik atau STT Bandung yang tetap memiliki 3 bagian disiplin ilmu. Namun, sayang sekali, adanya pertikaian antara Indonesia dengan tentara sekutu yang pecah pada November 1945 mengharuskan STT Bandung pindah ke Yogyakarta pada Januari 1946 dengan nama STT Yogyakarta. Pada 17 Februari 1946, STT Yogyakarta secara resmi dibuka dengan 3 bagian ilmu yang sama dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Tinggi Teknik. Pada 17 Februari 1946, STT Yogyakarta secara resmi dibuka dengan 3 bagian ilmu yang sama dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Tinggi Teknik. Pada awal kegiatannya di Yogyakarta, STT ini menempati ruang-ruang di Gedung Olahraga Sekolah Menengah Tinggi atau SMT di kawasan Kota Baru dan kegiatan kuliah diselenggarakan pada sore hari. Pada 19 Desember 1949, memasuki masa konsolidasi, STT Yogyakarta bergabung bersama Sekolah Tinggi Kedokteran dan BPPT swasta Gadjah Mada. Nah, hal inilah yang menandai lahirnya Universitas Gadjah Mada. Akhirnya, STT Yogyakarta pun berstatus sebagai fakultas teknik di Universitas Gadjah Mada, yaitu fakultas kita sekarang nih, Kesatria Muda. Tetapi, tak lama setelah itu, pada tahun 1950, Fakultas Teknik memasuki masa sulitnya karena kurangnya tenaga pengajar. Sehingga bagian teknik mesin listrik terpaksa ditutup dan menyisakan 2 bagian teknik saja. Kemudian pada tahun 1957 terdapat kabar baik dari University of California, Los Angeles atau UCLA. UCLA memberikan bantuan pendidikan seperti tenaga-tenaga pengajar, peralatan, buku-buku untuk pendidikan, dan beasiswa pendidikan lanjut untuk staf pengajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955, pada 11 Juli 1955, sebutan Universitas Gadjah Mada resmi berganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Begitu pula Fakultas Teknik berubah menjadi Fakultas Teknik. Fakultas Teknik yang awalnya menutup bagian mesin listrik, 2 tahun setelah bantuan UCLA diberikan, Fakultas Teknik UGM berhasil mengembangkan 2 bagian baru, yakni bagian mesin saja dan bagian geodesi geologi. Kemudian, tahun 1962, bagian geodesi geologi dipisah menjadi bagian geodesi dan bagian geologi. Dan pada tahun yang sama, terbentuklah bagian arsitektur dan bagian teknik listrik dibuka kembali. Akan tetapi, sayangnya pada tahun 1966, bantuan dari UCLA terpaksa dihentikan. Nah, bagaimana nih teman-teman Kesatria Muda? Baru sampai sini sudah cukup banyak ya ternyata lika-liku rintangan di periode perjuangan. Namun, Fakultas Teknik tetap dapat mempertahankan eksistensinya
Dan masuklah kita ke periode yang kedua, yaitu periode perkembangan dan pertumbuhan. Periode ini dimulai pada tahun 1966 dan pada periode ini Fakultas Teknik mulai menjalin kerjasama kembali. Salah satu kerjasamanya adalah dengan Badan Tenaga Atom Nasional atau BATN pada 5 Desember 1974. Pada 30 Agustus 1977, kerjasama ini membuahkan hasil dengan melahirkan bagian teknik nuklir. Kemudian pada 1981 terjadi penggantian istilah dari bagian menjadi jurusan. 2 tahun setelahnya, jurusan teknik listrik berganti nama menjadi teknik elektro. Pada tahun 1996, kompleks Fakultas Teknik dengan total 8 jurusan berpindah ke Jalan Grafika hingga saat ini. Pada tahun 1998, terbentuklah program studi teknik industri di bawah jurusan teknik mesin dan program studi teknik fisika di bawah jurusan teknik nuklir. Nah, sebagai penutup dari periode ini, Monumen Tugu Teknik mulai dibangun. Setelah mengalami berbagai perkembangan dan pertumbuhan, dapat dikatakan Fakultas Teknik UGM sudah stabil dalam pengelolaannya, sehingga dapat mengepakkan sayapnya baik secara nasional maupun internasional di periode ketiga ini, yaitu periode peningkatan mutu dan revolusi internasional. Periode ini diawali dengan terbentuknya program studi perencanaan wilayah dan kota pada tahun 2003 di bawah jurusan arsitektur dan perencanaan. Kemudian, pada tahun 2010, program studi teknologi informasi terbentuk di bawah jurusan teknik elektro. Pada tahun 2014, pemakaian istilah jurusan beralih menjadi departemen, dan hingga kini Fakultas Teknik memiliki 8 departemen, yaitu Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Departemen Teknik Geodesi, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Departemen Teknik Kimia, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, serta Departemen Teknik Geologi. 5 tahun kemudian, di bawah naungan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, lahirlah program studi Teknik Biomedis. Pada tahun 2021, lahirlah program studi Teknik Infrastruktur Lingkungan di bawah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Dan pada tahun 2023, lahirlah program studi baru yaitu Teknik Sumber Daya Air di bawah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2023, Fakultas Teknik UGM juga membuka program IUP untuk program studi Teknik Kimia, Teknik Geodesi, serta Perencanaan Wilayah dan Kota. Hingga hari ini, Fakultas Teknik UGM memiliki 8 departemen dan 15 program studi. Nah, selain program studinya, Fakultas Teknik UGM juga mempunyai visi misi nih teman-teman. Visinya adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi teknik berkelas dunia yang unggul dan bermartabat. Berperan aktif dalam pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknik, serta berintegritas tinggi, berbudaya, dan berasaskan Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Teknik UGM mempunyai misi. 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan manusia beretika dan mumpuni di bidang ilmu pengetahuan dan teknik yang berdaya guna dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. 2. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknik untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. 3. Menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan melaksanakan pengabdian masyarakat yang berlandaskan budaya bangsa. 4. Mengembangkan kerjasama yang luas dengan lembaga di dalam dan di luar negeri. Tadi
itu merupakan perkembangan Fakultas Teknik dari awal sampai saat ini. Bagaimana teman-teman? Meskipun perjuangannya tidak mudah dan dipenuhi rintangan, tetapi Fakultas Teknik tetap berjuang layaknya seorang kesatria. Nala harap teman-teman kesatria muda juga dapat berjuang seperti kesatria ya. Dan perjuangan teman-teman tersebut dapat dimulai di PPSMB Kesatria.